Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman dan murid-murid yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mana hari ini teman-teman, ada yang tahu kita akan bahas tentang apa? Ya, benar banget. Hari ini kita akan bahas mengenai bab fikih ibadah haji dan umroh ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu sebelumnya juga kalau pertemuan hari ini pertemuan ketujuh menurut RPP dan silabus yang sudah Bapak berikan. Itu kita akan belajar mengenai bab fikih mengenai haji dan umroh ya teman-teman ya. Kalau misalkan minggu-minggu kemarin kita belajar mengenai bab fikih dari puasa, bab fikih dari zakat dan juga bab fikih dari sholat. Hari ini kita akan masuk ke rukun Islam selanjutnya yaitu haji dan umrah ya teman-teman. Sebelum itu saya Bapak ingin mengabsen dulu nih teman-teman yang ada di sini. Yang pertama ada Atika hadir. Oke, bagus Atika. Yang kedua ada Ojan hadir. Oke, Ojan bagus. Yang ketiga ada Mutiara hadir. Oke, Mutiara hadir. Dan keempat ada Noval hadir. Noval kemana? Oh, Noval sakit. Oke, semoga penyakitnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Oke, untuk sistemnya dan untuk teknisnya gimana nih? Nah, teman-teman. Di sini Bapak akan membuat salah satu teknis yang lebih seru lagi ya dibandingin pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau biasanya Bapak sebelumnya setelah presentasi teman-teman langsung jawab soal-soal yang telah Bapak berikan gitu kan. Nah, kalau di sini teman-teman nanti akan Bapak buat kelompok dan juga Bapak akan memberikan sebuah studi kasus yang mana teman-teman akan mendiskusikan studi kasus tersebut dari kelompok teman-teman masing-masing, dan juga nantinya setelah didiskusikan teman-teman akan mempresentasikan jawaban yang juga nantinya akan didiskusikan juga jawaban dari teman-teman. Jadi setelah teman-teman diskusi dari kelompok teman-teman akan diskusi mengenai jawaban tersebut dengan seluruh siswa yang ada di kelas ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke materi intinya. Bapak akan memberikan share screen. Teman-teman silakan lihat di layar share screen yang sudah Bapak berikan. Oke, kita akan masuk ya ke slide yang pertama. Yaitu haji dan umroh ya teman-teman ya. Nah, haji dan umroh ini teman-teman udah tahu lah ya. Teman-teman udah tahu haji dan umroh ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, yang mana yang pertama ada syahadat, terus juga sholat, terus juga zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Kalau misalkan kemarin kita sudah mempelajari 4 rukun Islam sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari rukun Islam yang kelima. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, sebelum kita mempelajari suatu hal ya teman-teman, pastinya kita memerlukan yang namanya pengertian dasar ataupun definisi dari ilmu yang akan kita pelajari, dari hal yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian haji dan umroh terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini Bapak sudah membagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga secara terminologi. Kalau misalkan haji secara etimologi itu ada al-qasdu yang artinya menyengaja, dan haji secara terminologi itu artinya bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan umroh ya teman-teman ya, di sini secara etimologi artinya ziarah teman-teman. Nah, kalau misalkan menurut syara, umroh ini merupakan arti dari menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan juga mencukur atau menggunting rambut. Nah, di sini teman-teman dari pengertian haji dan umroh, di sini mungkin sudah terlihat ya teman-teman perbedaan antara haji dan umroh. Yang mana haji ini hanya bisa dilaksanakan pada waktu tertentu saja, yaitu di bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh ini bisa dilaksanakan kapan saja dan di bulan apa saja gitu teman-teman. Kalau misalkan haji hanya di bulan Dzulhijjah atau bulannya haji, umroh ini bisa dilaksanakan ketika bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Zulqaidah, bulan Ramadan, dan bulan-bulan Islam lainnya ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan yang paling mendasar antara ibadah haji dan umroh. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pelaksanaan haji dan umroh teman-teman. Nah, di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 189 ya teman-teman ya. Teman-teman silakan baca
Yang mana tujuan pelaksanaan haji dan umroh ini intinya ada dua teman-teman. Yang pertama otomatis ada tiga teman-teman, ada tiga. Yang pertama tujuan dari pelaksanaan haji dan umroh yang paling utama adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, pastinya kita akan mengharapkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika kita sholat, ketika kita beribadah di dalam masjid di rumah-rumah kita ya teman-teman ya, dibandingkan dengan ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu pahalanya berbeda teman-teman. Dari tiap tingkatannya pun beda-beda ya teman-teman ya. Jadi pahalanya itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan juga di beberapa masjid yang tadi Bapak sebutkan, berarti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ada, itu pahala dikali lipatkan ya teman-teman ya, dikali lipatkan dibandingkan kita beribadah di masjid-masjid yang ada dekat rumah kita gitu teman-teman. Dan juga yang terakhir, orang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh itu pastinya ingin untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah Islam gitu, tempat-tempat yang mana merupakan tempat-tempat bukti sejarah Islam gitu teman-teman ya. Nah, kayak misalkan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita bisa mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, kita akan mengunjungi rumah Rasulullah SAW, kita akan mengunjungi makam dari sahabat-sahabat, kita dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam di dunia gitu. Kayak misalkan ada Gua Hira, tempat diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Terus juga kita bisa ke Jabal Rahmah, terus juga ada Jabal Nur, terus juga ada Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Itu merupakan tempat-tempat yang pastinya menjadi impian semua umat muslim di dunia untuk datang ke situ teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu juga tujuan dari pelaksanaan haji dan umrah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dasar hukum nih teman-teman, dasar hukum pelaksanaan haji. Nah, kalau misalkan menurut dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Abbas, Islam itu didirikan atas 5 sendi, yakni bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Itu merupakan rukun Islam yang mungkin kita tahu dari kecil ya teman-teman ya. Nah, dasar hukum pelaksanaan ibadah haji ini, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Hukum umroh wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi ibadah haji ini dalam pengertiannya, dalam dasar hukum pelaksanaan ibadah hajinya, ini merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap umat muslim yang mampu untuk mengerjakan teman-teman. Jadi mampu di sini teman-teman, tidak hanya kita ini mampu secara finansial teman-teman, tapi kita juga harus mampu secara fisik. Jadi dua hal itu ya teman-teman memiliki korelasi yang sangat kuat teman-teman. Kalau misalkan kita hanya mampu secara finansial tapi fisik kita tidak kuat, itu dapat menghambat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan kita mempunyai fisik yang kuat tapi finansial kita tidak mampu, otomatis itu juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam kita melaksanakan ibadah haji. Jadi dua hal itu ya teman-teman, antara finansial dan fisik, itu merupakan dua hal yang memiliki korelasi yang kuat dan memiliki hubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh ya teman-teman ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Dasar hukum pelaksanaan umroh itu yang pertama, di sini Bapak membagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah ya teman-teman ya. Ya teman-teman silakan lihat umroh yang baru pertama kali dilaksanakan orang muslim yang mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah. Umroh ini disebut juga umrohul Islam, itu merupakan salah satu bagian dari umroh wajib. Dan juga umroh yang dilaksanakan seorang karena nazar. Misalkan teman-teman di sini kan sudah kelas 10 nih ya. Jadi teman-teman ingin banget nih masuk ke kampus yang diinginkan. Teman-teman ingin sekali masuk ke universitas negeri yang teman-teman incar gitu selama ini. Nah, ketika teman-teman memiliki keinginan seperti itu dan teman-teman bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ketika teman-teman ini keterima di kampus tersebut, di universitas tersebut, teman-teman bernazar untuk melaksanakan umroh. Nah, umroh di sini karena itu merupakan salah satu nazar teman-teman, dan nantinya ketika teman-teman ternyata dikabulkan doanya dan juga teman-teman diberikan kesempatan untuk kuliah di kampus
di kampus keinginan teman-teman semuanya, itu teman-teman harus menunaikan nazar teman-teman, yaitu melaksanakan umroh. Nah, umroh di sini karena merupakan suatu nazar, jadi itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Selanjutnya ada umroh yang sunnah. Nah, umroh sunnah ini umroh yang dilaksanakan untuk yang kedua kali, bukan karena nazar ya teman-teman ya. Jadi umroh ini kan diwajibkan kepada seseorang banyak satu kali. Nah, kalau misalkan teman-teman ini melaksanakan umroh yang kedua kalinya dan juga bukan karena nazar, itu masuk ke dalam golongan ataupun masuk ke dalam kategori umroh sunnah ya teman-teman. Nah, hukum umroh wajib bagi yang hukum umroh ini wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Utusan Allah itu ada 3, orang yang berperang, orang yang berhaji, dan orang yang berumroh gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Hubungan haji dan umroh. Haji biasa dikatakan orang haji besar, umroh bisa dikatakan orang haji kecil. Nah, jadi teman-teman mungkin kita sering dengar dari orang lain atau tetangga kita, kalau misalkan orang yang umroh itu sebutannya orang yang melaksanakan haji kecil, sedangkan kalau misalkan orang yang melaksanakan haji itu biasa disebut dengan haji besar. Nah, kalau misalkan tadi di awal pembahasan Bapak sudah menjelaskan antara perbedaan yang mendasar mengenai haji dan umroh. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, apakah ada hubungan antara haji dan umroh? Nah, di sini ada teman-teman ternyata. Yang pertama ini ada haji tamattu. Haji tamattu ini adalah lebih utama mengerjakan umroh haji kecil hingga selesai. Kemudian pada waktu haji besar tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ibadah haji besar sampai selesai. Yang kedua ada haji kiroan. Kalau misalkan tadi haji tamattu teman-teman itu melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Jadi misalkan ya teman-teman ini datang untuk melaksanakan ibadah haji, tapi sebelum bulannya ibadah haji, sebelum bulan Dzulhijjah. Nah, teman-teman melaksanakan umroh terlebih dahulu nih. Nah, habis itu baru teman-teman melaksanakan ibadah haji. Nah, itu merupakan salah satu pengertian ataupun salah satu contoh dari haji tamattu. Terus yang kedua ada haji kiroan. Haji kiroan ini adalah umroh dan haji yang dilaksanakan menjadi satu ataupun sekali jalan teman-teman. Jadi ketika teman-teman hadir, ketika teman-teman datang ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan haji, teman-teman berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itu diperbolehkan teman-teman. Dan juga teman-teman bisa membaca niat bersama-sama gitu, niat untuk haji dan niat untuk umroh. Nah, terus juga ada haji ifrad. Nah, haji ifrad ini yang merupakan kebalikan dari haji tamattu. Kalau misalkan haji tamattu itu umroh dulu baru haji, haji ifrad ini haji dulu baru umroh. Jadi mendahulukan haji terlebih dahulu, baru setelah selesai melaksanakan ibadah haji langsung melaksanakan ibadah umroh gitu ya teman-teman ya. Jadi sini ada ternyata teman-teman hubungan antara haji dan umroh, nggak cuman perbedaan yang mendasar antara haji dan umroh, yang mana haji itu dikerjakan di dalam bulan haji, sedangkan umroh bisa dikerjakan kapan saja dan bulan apa saja. Di sini juga ada hubungan haji dan umroh yang ternyata bisa loh haji dan umroh itu disatukan gitu, dilaksanakan dalam satu waktu gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke next selanjutnya. Selanjutnya ada syarat wajib haji dan umroh ya teman-teman. Nah, syarat wajib haji dan umroh ini hampir sama dengan syarat wajib bagi orang yang ingin berpuasa, bagi orang yang ingin menunaikan zakat, dan juga bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Yang pertama ini pastinya Islam ya teman-teman, karena tidak mungkin saudara kita yang non muslim itu melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini merupakan syarat mutlak ya teman-teman ya. Terus juga ada berakal. Nah, berakal ini juga merupakan syarat mutlak teman-teman, karena orang yang tidak berakal, orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk beribadah, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji dan umroh ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada balik. Nah, balik ini ukurannya teman-teman pasti tahu nih, patokannya dari seseorang yang sudah balik, baik pria maupun perempuan. Yang mana balik pria ini teman-teman pasti yang sudah merasakan yang namanya mimpi basah teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk perempuan itu untuk wanita yang sudah menstruasi teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu syarat wajib bagi haji dan umrah, yaitu balik ya teman-teman ya. Selanjutnya mereka. Nah, di sini kenapa mereka menjadi salah satu syarat wajib haji dan umrah teman-teman? Karena pada zaman Rasulullah SAW dulu itu masih banyak gitu teman-teman, orang yang budak, orang yang menjadi budak gitu, orang yang belum merdeka bahasanya. Jadi dulu itu orang yang masih menjadi budak, orang yang belum merdeka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh teman-teman. Tetapi mungkin untuk saat ini zaman sekarang sudah tidak ada ya teman-teman ya, namanya orang yang masih menjadi budak, terus juga orang yang sudah merdeka, dan juga kita
udah pasti gitu di negara kita di Indonesia pastinya semua orang itu udah merdeka gitu teman-teman. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya budak, udah nggak ada tuh yang namanya orang yang nggak merdeka, itu udah nggak ada gitu untuk zaman sekarang. Oke, selanjutnya teman-teman, mampu ataupun kuasa. Nah, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi ya teman-teman ya, mampu dan kuasa ini merupakan syarat wajib bagi haji dan umroh juga teman-teman. Yang mana syarat mampu di sini bukan hanya mampu dalam segi finansial ataupun hanya mampu dalam segi fisik gitu teman-teman, tetapi dua hal itu harus kita miliki gitu. Finansial kita mampu dan juga fisik kita juga prima, fisik kita juga mampu gitu teman-teman. Jadi kita nih harus memiliki dua hal tersebut, dan karena dua hal tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat, memiliki hubungan yang sangat kuat. Kalau misalkan salah satunya itu aja nggak kita miliki, itu akan sangat menghambat proses kita, sangat menghambat ibadah kita ketika kita melaksanakan haji dan umroh gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke slide selanjutnya, yaitu rukun haji. Rukun haji ini yang pertama ada ihram. Ihram itu berpakaian ihram dan niat ihram haji. Jadi kita harus berihram teman-teman. Terus yang kedua wukuf. Wukuf ini berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga tawaf haji yang disebut tawaf ifadah. Terus juga ada sa'i atau berjalan atau lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Terus juga ada tahallul, membuka ihram dengan cara mengunting rambut sedikitnya 3 helai, dan juga tertib. Nah, ini teman-teman, rukun haji di sini ada 6 ya teman-teman ya, yang mana harus kita kerjakan semuanya, sebagaimana kita melaksanakan rukun sholat, sebagaimana kita melaksanakan rukun puasa, sebagaimana kita melaksanakan rukun zakat ya teman-teman ya. Jadi di sini 6-6-nya ini harus kita laksanakan, harus kita kerjakan, tidak boleh ada yang tertinggal teman-teman. Karena rukun ini ketika kita tidak mengerjakan salah satunya saja, itu akan membuat ibadah haji kita itu menjadi tidak sah gitu teman-teman, menjadi tidak mabrur gitu. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada wajib haji teman-teman. Nah, wajib haji ini juga harus kita patuhi, dan juga harus kita tinggalkan larangan-larangannya, juga harus kita kerjakan ya teman-teman. Yang pertama ini ihram harus dari batas-batas tempat di waktu yang telah ditentukan. Batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Jadi kalau misalkan kita mau memakai pakaian ihram dan juga kita berihram, itu kita harus mengikuti nih waktu-waktu tempat-tempat yang menjadi mikotnya gitu teman-teman, menjadi batas untuk kita berihram, kita memulai ihram gitu teman-teman, dan juga waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kita harus bermalam di Musdalifah, ya, ini sepulangnya dari Arafah ke Mina. Terus juga bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Nah, terus juga ada meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena ihram, karena kita sedang ihram ya teman-teman ya. Jadi kita harus meninggalkan nih perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari tasyrik ya teman-teman ya. Jadi wajib haji ini hal-hal yang juga harus kita taati, hal-hal yang juga mungkin harus kita kerjakan teman-teman, yang mana ini juga menjadi salah satu wajib haji gitu. Wajib haji yang mana kita namanya suatu yang wajib, otomatis harus kita kerjakan juga, dan juga harus kita taati ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sunnah haji. Nah, ini adalah beberapa sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah haji teman-teman. Yang pertama ini ada mandi untuk ihram. Jadi kita sebelum ihram, sebelum kita memakai pakaian ihram, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Terus juga sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ketika kita berihram, kita melaksanakan sholat sunnah. Terus juga ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf karena datang di tanah haram. Jadi kita tawaf dulu nih melilingi Ka'bah. Ketika kita baru datang ke tanah suci Mekah. Itu merupakan sunnah haji ya teman-teman ya. Terus juga membaca talbiyah. Kalau misalkan teman-teman tahu talbiyah itu kayak gimana, yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan masih ada lanjutannya lagi. Dan selanjutnya ada bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah, itu juga merupakan sunnah haji teman-teman. Terus juga bermalam di Arafah pada siang dan malam, berhenti di Masyaril Haram pada hari Nahar atau 10 Zulhijjah, dan juga berpakaian ihram yang serba putih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya di sini pakaian ihram itu seperti apa. Terus juga warnanya putih teman-teman, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dan juga bukan merupakan pakaian yang dijahit teman-teman. Oke, kita akan langsung ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada wajib umroh teman-teman. Kalau misalkan tadi kita bahas tentang wajib haji, kita di sini akan bahas juga nih teman-teman mengenai wajib umroh. Nah, wajib umroh itu ada ihram dari miqat. Nah, ini sama ya teman-teman ya, sama wajib haji, yang mana kita diharuskan
ketika kita melaksanakan umroh dan kita juga melaksanakan ibadah haji, kita harus mikot dulu teman-teman. Nah, kita harus ihram dulu dari mikot, dari batas-batas yang ditentukan, dari waktu-waktu yang ditentukan teman-teman. Dan juga wajib umroh ini yang kedua meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Ini sama ya teman-teman sama wajib haji, yang mana kita harus meninggalkan nih teman-teman, meninggalkan hal-hal ataupun perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada rukun umroh, teman-teman. Nah, di sini juga rukun umroh ini ada perbedaan, teman-teman, antara rukun haji dan rukun umroh. Nah, yang pertama kalau misalkan kita baca dulu nih, teman-teman, rukun umroh itu yang pertama ada ihram dengan niatnya. Ini sama dengan haji, tawaf juga sama, sa'i juga sama, tahallul juga sama, dan tafwid juga sama. Nah, kalau misalkan di haji itu ada satu lagi, teman-teman, yaitu wukuf. Wukuf ini merupakan salah satu rukun haji. Jadi perbedaan antara umroh dan haji itu ada di wukufnya, teman-teman. Kalau misalkan umroh kita nggak perlu melaksanakan wukuf, tapi kalau misalkan di haji kita perlu banget untuk melaksanakan wukuf gitu kan. Nah, sampai sini ada mau ditanyain, teman-teman? Oke, ada pertanyaan bagus nih, teman. Ada yang pertanyaan bagus nih dari Atika. Nah, pertanyaannya, kalau haji itu berapa hari sih Pak? Nah, haji itu biasanya teman-teman ya, biasanya itu kurang lebih 40 hari. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melaksanakan ibadah haji, itu biasanya kita datang nih sebelum bulan haji gitu. Jadi 40 hari itu udah sama kedatangan kita dan juga kepulangan kita. Jadi kurang lebih selama 40 hari. Beda lagi dengan umroh. Kalau misalkan umroh, biasanya kita hanya ada di tanah suci Mekah itu selama 10-15 hari ataupun 2 mingguan lah, 2 mingguan kurang lebih, karena nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak rukun dari haji yang tidak rukun dari umroh yang tidak mengharuskan kita untuk wukuf gitu. Oke gitu ya, terima kasih Atika untuk pertanyaannya. Nah teman-teman, dari tadi kan kita, di dalam rukun umroh dan rukun haji ini dan juga wajib haji dengan wajib umroh ini kan ada pernyataan yang kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang. Terlalu gimana kalau misalkan kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita harus membayar denda, teman-teman. Kalau misalkan contohnya ya teman-teman, yang misalkan kita membunuh hewan, itu ada dendanya tersendiri, teman-teman. Misalkan kita memotong kayu di tanah suci Mekah, itu ada dendanya tersendiri. Ataupun kita bersetubuh, ataupun kita memakai parfum, memakai wangi-wangian, itu ada dendanya tersendiri. Oke, kita akan bahas satu demi satu dari denda-denda yang harus kita bayarkan ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang ketika haji dan umroh ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ini ya, kita harus menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan waktu haji, dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Nah, denda ini teman-teman diberikan kepada orang yang mengerjakan haji secara tamattu, orang yang mengerjakan haji secara qiran, orang yang memulai ihram tidak dari miqat, tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, dan tidak melempar jumrah. Jadi orang-orang yang melanggar ataupun tidak melaksanakan hal-hal dalam haji tersebut itu harus membayar denda ini teman-teman, yaitu harus menyembelih seekor kambing, atau bisa diganti dengan memberi makan atau berkurban dan disedekahkan pada fakir miskin, atau juga bisa diganti dengan puasa sebanyak 10 hari teman-teman. Oke, kita lanjut ke denda selanjutnya. Nah, untuk denda selanjutnya itu kita harus menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari, atau memberi makan 3 sok, kira-kira sebanyak 7 kg kepada 6 orang miskin. Nah, denda ini diberikan kepada kita ketika kita yang pertama memakai pakaian yang berjahit, menyarung bagi laki-laki saja. Terus yang kedua, memotong kuku. Terus juga yang ketiga, bercukur atau memotong rambut atau bulu badan. Yang keempat, memakai minyak harum pada pakaian atau badan. Terus juga bersentuh dengan perempuan yang syahwat, dan juga bersetubuh sesudah tahallul awal. Jadi ini teman-teman ya, denda ini diwajibkan untuk dibayar atau ditunaikan kepada kita yang melakukan hal-hal tersebut nih, kayak misalkan memakai pakaian berjahit, memotong kuku, terus juga bercukur, memakai minyak harum, bersentuh dengan perempuan yang syahwat, dan juga bersetubuh gitu. Oke, kita akan masuk ke dam ataupun denda selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, dam untuk denda selanjutnya itu menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin, dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harganya dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Walaupun tidak sanggup,
maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap-tiap 1 mud makanan harga unta itu dengan puasa 1 hari. Nah, denda ini dijatuhkan ya teman-teman, dan harus dibayarkan oleh orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal. Jadi ini kalau misalkan kita lihat dendanya lumayan sangat berat ya teman-teman ya, dan juga itu sepadan dengan perilaku yang mengerjakan larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi ini sepadan ya teman-teman. Jadi dendanya itu ini teman-teman ada tingkatannya. Kalau misalkan kita melakukan perbuatan yang sudah sangat jauh dan juga sudah sangat melanggar ketentuan Allah, itu dendanya itu akan semakin berat teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke dam selanjutnya. Nah, ini ada menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. Nah, kalau itu tidak mungkin, wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalaupun tidak bisa, boleh diganti dengan puasa dan perhitungan 1 mud 1 hari. Nah, denda ini dijatuhkan teman-teman kepada orang yang membunuh hewan buruan di tanah haram. Jadi teman-teman yang sedang ibadah haji dan umroh ini tidak diperbolehkan teman-teman. Untuk apa? Untuk membunuh hewan, meskipun itu hewan buruan, kayak misalkan hewan-hewan buruan yang ada di sana ya, mungkin berbeda dengan yang ada di Indonesia. Itu kita tetap tidak diperbolehkan teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita sengaja ataupun tidak sengaja untuk membunuh hewan tersebut, kita harus diwajibkan untuk membayar dendanya itu dengan ketentuan di sini gitu, menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. Kalau itu tidak mungkin, itu bisa diganti juga dengan bersedekah gitu, bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini denda yang dijatuhkan kepada orang yang memotong kayu di tanah haram. Jadi kalau misalkan tadi kita bahas tentang membunuh hewan, meskipun itu hewan buruan, itu juga dikenakan denda. Nah, di sini memotong kayu pun juga dikenakan denda ya teman-teman ya. Memotong kayu pun itu juga dikenakan denda di tanah haram, yang mana untuk kayu besar dendanya adalah seekor unta atau sapi, dan juga untuk kayu kecil dendanya seekor kambing teman-teman. Nah, di sini bahkan memotong kayu aja teman-teman ya, itu sudah diatur dendanya itu, dan itu ada dendanya. Jadi bagaimana? Jadi di sini tuh mengajarkan kita ya teman-teman untuk melaksanakan ibadah kita itu semaksimal mungkin, sehusu mungkin. Jadi kita nggak perlu yang namanya memikirkan hal lain sampai membunuh hewan ataupun sampai harus memotong kayu dan segala macamnya gitu. Nah, itu merupakan suatu hal yang mana menjadi suatu tuntutan untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umroh kita itu secara totalitas gitu, secara khusyuk banget gitu teman-teman. Jadi kita harus menghindari nih hal-hal yang melanggar ketentuan Allah, melanggar hal-hal yang melanggar perintah Allah. Nah, itu tuh harus kita hindari ya teman-teman ya. Selanjutnya ada denda yang keenam, yaitu denda ini jatuhkan pada orang yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh. Jadi kalau misalkan teman-teman berangkat dari Indonesia nih dengan keadaan yang fit gitu ya, dengan ada prima, ternyata teman-teman ketika sedang melaksanakan rukun haji, misalkan ketika sedang wakaf, itu teman-teman drop gitu ataupun harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, teman-teman itu diwajibkan untuk tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian mencukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Jadi teman-teman misalkan teman-teman tidak bisa melanjutkan perjalanannya, tidak bisa melanjutkan ibadah haji umroh itu ada ketika teman-teman lagi sa'i gitu kan, lagi sa'i antara bukit Safa dan Marwah gitu kan. Nah, teman-teman ini harus menyembelih seekor kambing di sa'i di bukit Safa dan Marwah itu. Jadi di tempat dimana teman-teman terakhir berhenti gitu teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini untuk dendanya kalau misalkan teman-teman terhalang di jalan ataupun tidak bisa meneruskan ibadah haji dan umroh. Nah, selanjutnya ada nih tempat membayar dendanya. Yang pertama itu denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan dibayarkan di tanah haram. Jadi denda yang diharuskan menyembelih binatang dan memberi makanan dibayarkan di tanah haram ya teman-teman ya, ataupun di tanah suci Mekah maksudnya di sini. Dan juga denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Jadi kalau misalkan tadi ada denda yang mengharuskan kita berpuasa selama 10 hari, yang dimana 3 harinya di kota suci, di kota haram ataupun di kota suci Mekah, dan 7 harinya bisa dilaksanakan ketika kita pulang, itu
yang 3 harinya itu teman-teman harus dilaksanakan di kota suci Mekah itu. Jadi kita nggak bisa nih melaksanakan puasa penggantinya itu, puasa dendamnya itu, puasa dendanya itu ketika kita udah pulang ke Indonesia, itu nggak bisa ya teman-teman. Yang ketiga, denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang. Jadi kayak yang tadi sudah Bapak jelaskan, maksudnya kalau misalkan kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, kita harus menyembelih binatang di tempat kita terakhir berhenti gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Nah di sini hikmah dan pelaksanaan hajinya itu sangat banyak teman-teman. Silakan teman-teman baca, dan ini hanya sebagian dari hikmah dari pelaksanaan haji dan umroh yang Bapak masukkan di sini, yang mana masih banyak banget teman-teman. Hikmah dan pelaksanaan haji dan umroh ini hanya garis besarnya saja teman-teman. Masih banyak banget yang akan teman-teman dapatkan, yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman melaksanakan haji dan umroh, yang mana itu akan berguna ya teman-teman ya, khususnya dalam ibadah teman-teman sehari-hari ataupun dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi itu sangat banyak sekali hikmah dari pelaksanaan haji dan umroh yang mana nggak Bapak cantumkan di sini, karena akan banyak sekali gitu tulisan yang harus Bapak masukkan ketika berbicara mengenai hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, presentasi yang akan yang telah Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak akan mengirimkan soal studi kasus yang sudah Bapak buat kepada setiap kelompok. Teman-teman silakan bentuk kelompoknya masing-masing saja. Habis itu nanti Bapak akan berikan soal studi kasus yang nantinya teman-teman diskusikan dan juga teman-teman presentasikan di akhir diskusi nanti. Oke, mungkin dari Bapak itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.